Podcast. Halo semuanya teman-teman, Halo selamat semuanya malam. teman-teman. Kita dari DNZ. Gue Resti. Gue Nabila. Gue Zaidan. Halo semuanya teman-teman. Hebat. Kita Wah, malam kayaknya sangat kita produktivitas. semangat banget ya. Parah. Semangat banget. Ini karena Parah. sesuatu surprise. Kayak boom gitu. Boom gitu ya. Langsung mengerjakan aja. Produktivitas Nah, sekali. iya, parah. Kita mau ngapain ini? Kita mau ngapain? Ini kali ini kita bakal ngebahas pentingnya media relation bagi lembaga profit dan non-profit nih. Aku. Ya. Oh ya, sebelumnya, semoga kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat yang tentunya ya enggak? Amin Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Nih ngomong-ngomong mulu nih, ngomong-ngomong. Kita langsung aja, menurut Desi sama Zaidan. Yes. Oke, yes. Sebenarnya emang penting ya media relation itu bagi lembaga profit dan non-profit? Kalau menurut gue sih penting banget. Karena kan maksudnya juga dari si lembaga tersebut juga butuh publisitas. Gitu Betul. kan. Dan juga mungkin banyak banget nih keuntungan-keuntungan yang lain Desti, jangan spoiler banyak-banyak. Jangan spoiler banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kita harus menggaris. Makanya. Kita harus menggarisbawahi emang penting gitu. Tapi pentingnya emang apa? Penting gitu. banget. Emang ini tuh penting banget. Nanti kalau kita bakal bahas lebih lanjut kan? Iya, betul. Kita bakal kupas tuntas hari ini semuanya. Ya enggak? Yoman. Benar banget. Kita bahas mulai dari apa dulu nih, Mi? Langsung aja, Jidan. Apa sih media relation itu apa? Lembaga profit itu apa? Non-profit itu apa? Kasih tahu, Jidan. Kasih tahu. Kasih tahu, Jidan. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf nih kalau misalnya koneksinya agak nggak stabil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, minta maaf banget kalau misalnya koneksinya nggak stabil gitu. Tapi kita langsung aja, semoga koneksinya baik-baik aja. Oke, gue Zaidan. Gue mau bahas sedikit tentang media relation, lembaga profit, sama lembaga non-profit. Jadi, dari apa yang udah gue pelajarin selama semingguan gitu. Kita gladi resik ya nggak sih? Gladi resik, kita latihan dulu kan. Discuss bareng gitu. Bener-bener. Ini emang nih tugasnya Pak Iqbal asik banget sumpah. Ya kan? Paling asik sedunia. Jarang gitu. Jarang kita begini tuh. Sumpah. Benar banget. Terima kasih Pak Iqbal. Masuk YouTube lagi Pak Iqbal. Oke, jadi media relation ini adalah hubungan media bersama organisasi atau lembaga di mana media ini sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan dan informasi sekaligus pencitraan kepada publik gitu. Tadi yang Desi bilang benar, publisitas, karena memang lembaga dan organisasi pun juga pasti butuh publisitas kalau misalnya lagi ada event atau mungkin lagi ada suatu kegiatan atau suatu program yang sedang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi gitu kan. Nah, yang sering banget dijadi pertanyaan tuh, kenapa sih harus media massa gitu? Ya kan? Kenapa nggak pakai perantara lain gitu? Kenapa Gitu. Kalau dulu, pas semester dulu tuh, sering banget kalau misalnya bahas tentang teori, karena media massa itu jadi stimulus paling cepat dalam mempengaruhi manusia sama publik gitu. Ya kan? Bahkan kadang-kadang media massa secara tidak langsung tuh kayak ngebentuk opini publik gitu. Ya nggak sih? Kayak kita kan belajar opini publik tuh, ya kan? Makanya satu lembaga atau organisasi itu perlu menjalin hubungan baik dengan media gitu. Nah, orang-orang yang berada di belakang hal tersebut, maksudnya si dalam belakang media relation ini adalah praktisi humas gitu. Jadi praktisi humas ini memang harus pintar-pintar nih menjalankan hubungan baik dengan media. Jangan sampai praktisi humas ini kayak sabodeting gitu kalau misalnya bahasa Sundanya mah, ya kan? Jangan bodo amat gitu lah ya. Jangan bodo amat gitu. Nggak mau tahu. Pokoknya praktisi humas kalau kerja di perusahaan lagi ada apa-apa perusahaannya langsung lapor gitu ke media gitu. Karena arus komunikasi dari media relation itu pertama dari organisasi, lalu ke media massa, lalu dari media massa ke publik gitu. Lalu bisa juga dari publik ke media massa dan juga organisasi gitu. Jadi mereka tuh saling berbentuk gitu, segitiga gitu. Segitiga ya. Yes. Ini pembahasan dari media relation. Benar yang tadi kata Desi bilang pokoknya. Gitu sih. Kita ada yang mau nanya nggak nih media relation? Kamu nih?
Paham. Lembaga gitu. profit. Saya paham. Lembaga profit dong, lembaga profit. Oh iya, Seperti sok Ati. lembaga profit kan belum Jidan. Oh iya, lupa Lembaga gue. Profit. Lembaga profit sama lembaga non profit sebenarnya gue juga kurang bukan nggak paham, maksudnya kayak baru-baru banget mengetahui nih, karena kan basicnya kita bukan anak ekonomi Kak, gitu kan. Iya. Kita Kita nggak komunikasi nih. Kita komunikasi gitu. Jadi kalau yang dari gue baca, lembaga profit sama non profit itu yang membedakan di tujuan akhirnya gitu. Kalau profit itu mereka kayak lebih cari keuntungan, laba. Terus kalau misalnya lembaga non profit itu lebih kayak mereka tuh punya tujuan, tapi tujuan dia itu bukan kepada hal seperti lembaga profitnya gitu. Jadi mereka punya visi misi. Ya udah, tujuan mereka itu sesuai dengan visi misi mereka gitu. Bahkan lembaga non profit ini memang mereka bekerja secara sukarela. Jadi memang bukan suatu paksaan. Kayak misalnya ini sih lembaga yang beda itu, kalau lembaga profit kayak lembaga PT Unilever atau misalnya bank itu bank swasta ya, bank swasta. Profit ya? Profit gitu. Terus juga rumah sakit swasta juga pun itu salah satu bentuk dari Itu termasuk profit juga ya? Ya. Kalau non profit itu mungkin lebih kepada pemerintahan, kementerian, terus yayasan. Mungkin lembaga pendidikan juga. Ya, lembaga pendidikan tuh udah pasti sih non profit. Karena emang tujuan mereka untuk memuliakan masyarakat untuk menjadi lebih pintar. Anak bangsa. Ya, benar. Itu dia pembahasan singkat dari garis besar dari pembahasan kita nih gitu. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Kita langsung aja dong ke intinya. Yaitu pentingnya media relation bagi lembaga profit dan non profit. Gitu kan. Kita satu-satu dulu ya. Kita bakal bahas lembaga profit dulu kali ya, karena kayaknya kalau lembaga profit itu kita bakal kayak agak simpel dan salah satu lembaga profit yang menjalankan media relation yang baik tuh, lo tahu ini nggak sih, Tokopedia? Tahu dong, itu kan salah satu e-commerce terbesar kan. Iya kan? Dulu tuh pas BTS jadi brand ambassador, ya kan? Pas BTS jadi brand ambassador, nama Tokopedia itu langsung booming gitu, langsung publik, langsung dibicarakan publik. Kok bisa ya Tokopedia ini jadi pembicara jadi menggait BTS menjadi brand ambassador gitu, ya kan? Nah, bagaimana media relation, bagaimana cara Tokopedia nih dalam melakukan hubungan baik dengan media terhadap program dari BTS ini gitu, ya kan? Kalau misalnya lu sering lihat di stasiun-stasiun MRT, iya. Ya kan? Itu sering banget. Itu banyak banget. Gitu. Itu Terus semua BTS. Ini, kalau lu pernah nonton TV, itu juga ada iklan-iklan televisi yang memutarkan iklan BTS yang Tokopedia saja gitu. Lu tuh tahu gak sih? Itu capsulannya benar-benar bioskop juga enggak sih? Oh iya, bioskop. Benar. Bioskop benar-benar banget. Itu salah satu bentuk menjalin hubungan baik dengan media. Itu di media elektronik ya, di media televisi, di mana mereka membuat iklan yang berhubungan dengan program yaitu Tokopedia X BTS gitu. Banyak sebenarnya sih. Si Tokopedia pinter juga ya milih BTS. Bener lah. Karena keuntungannya banyak sebenarnya. Nih, dari Desti. Kalau menurut gue, karena kalau menurut gue ya, gue sebagai salah satu fansnya nih, itu juga enak banyak banget fans K-popers. Iya, ada K-popers di sini. Iya, gimana deh? Kalau menurut penglihatan gue sih, dari misalkan Twitter atau Instagram, itu tuh ramai banget pas dikasih tahu nih kalau misalkan BTS jadi brand ambassador-nya si Tokopedia gitu. Nah, terus juga mereka juga si fansnya ini namanya ARMY, mereka juga ngerasain kayak keuntungan sendiri sih belanja di Tokopedia karena mungkin banyak merchandise yang dijual di sana gitu. Iya, bisa dibeli di sana dan mungkin mereka juga ada diskonnya gitu-gitu. Iya, jadi lebih gampang. Ini kayak win-win solution sih kalau menurut gue, buat BTS-nya juga, buat si Tokopedia-nya juga gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang media relation ini sebenarnya sebagai marketing communication sebenarnya kalau bisa dibilang. Nah, benar banget. Karena emang praktisi humas ini juga
pasti harus pintar-pintar juga berkaitan dengan Iya. gitu. Kenapa Uni? Kalau bedanya Desi kan seorang K-popers ya, yang Iya. ngerti. Kalau gue tuh bener-bener anti banget gitu, anti banget. Gue aja ngeliat Tokped, ya tau lah ya, sebelum adanya sebelum brand ambassadornya BTS, Tokped kan kayak biasa-biasa aja, kayak hijau aja gitu, nggak ada penuh warna-warninya gitu loh. Jadi ketika gue ngeliat kayak di Instagram, kan Instagram sering tuh ada kayak iklan. Iya. Atau di Twitter. Radio, kalau sering dengar radio, BTW. Oh iya. Radio ada juga. Ada. Terus Twitter biasanya hashtag ya. Hashtag itu kan trending ya, hashtag. Iya. Oh iya, BTW gue dapat informasi barusan tadi gue baca kalau misal BTS itu sempat bertahan di nomor 6 itu lumayan lama semenjak Tokopedia memberikan tentang BTS gitu. Iya. Soalnya gue ngeliat, gue kan emang sering main Twitter nih. Terus ketika gue lihat hashtag trending, ketika si BTS menjadi ambasadornya Tokped, itu kayak gimana ya, Tokped kayak gila gitu, ngerti nggak sih? Paham. Selain dia brand ambasadornya BTS, dia juga ngadain kayak diskon ongkir, itu wah. Iya. Itu sebenarnya salah satu marketing. Iya benar kata Jidan tadi, salah satu marketing. Jadinya gue yang kayak beralih gitu loh, kayak ngeliat Tokped, apalagi si BTS, ya Allah lucu-lucu ya ternyata kalau di Tokped. Kayak kawaii. Tapi yang barusan juga gue baca, kalau misalnya semulus-mulusnya Tokopedia dengan BTS, Tokopedia ini dulu pernah dapat ancaman isu tentang LGBT kalau lo boleh tahu. Nah, gue pernah baca itu. Gue pernah baca itu. Ya kan, itu kalau nggak salah Laksi, dia menyampaikan bahwa video dari iklan tersebut itu menyusung tema LGBT, dan itu jadi perbicaraan publik, dan isu itu jadi isu Tokopedia itu jadi isu yang cukup negatif gitu. Citra Tokopedia bisa dibilang negatif gitu, ya kan? Nah, balik lagi nih, bagaimana implementation-nya, bagaimana cara Tokopedia atau si praktisi humas dari Tokopedia dalam memperbaiki isunya ini, ya pasti dengan melakukan hubungan baik dengan para media-media lainnya gitu. Seperti yang gue barusan cari, dia beberapa kali dia setelah isu LGBT BTS itu, dia langsung membuat pemberian informasi kepada beberapa media. Itu seperti media dari CNN Indonesia, Medcom.id, juga IDN Times, di mana memang FP dari Corporate Communication dari Tokopedia itu bilang bahwa memang mereka ini punya visi misi yang sama dan dia menghargai keseragaman, tapi bukan berarti Tokopedia tidak berpihak kepada pandangan tertentu gitu. Jadi memang setelah dari isu negatif itu, Tokopedia untuk ngembalikin citra dia, itu dia membuat hubungan baik dengan media dengan memberikan informasi bahwa itu yang tadi dia bilang, bahwa Tokopedia tidak berpihak kepada pandangan tertentu gitu. Itu salah satu. Si Tokped. Kenapa Uni? Gimana aja, Dan? Lanjut. Oh ya, jadi yang dilakukan oleh si Tokopedia terhadap isu negatifnya itu dengan memberikan informasi kepada beberapa media untuk menghilangkan isu negatif tersebut gitu. Di dalam video tersebut itu nggak ada maksud hal tersebut gitu. Dia memang bahwa Tokopedia itu memang menghargai keseragaman, tapi bukan berarti Tokopedia tidak berpihak kepada pandangan tertentu gitu. Ya. Berarti emang Tokopedia ini cukup cepat ya dalam menangani kasus. Karena memang harus gitu. Nah, kalau bisa ini isu yang maksud gue ini lumayan besar sih kalau misalkan nggak secara cepat ditanggapi gitu loh. Karena kan soalnya emang juga isu sensitif juga gitu nggak sih, kayak mempengaruhi citra dia gitu loh. Lalu sama bisa ini loh isu tahu nggak sih Tokopedia yang datanya hilang? Oh iya, tahu gue. Iya kan? Itu beberapa hari, beberapa minggu yang lalu kayaknya. Itu juga tuh langsung baru banget itu. Itu dia langsung berkomunikasi dengan baik dengan media buat ngembaliin citra dia kan. Iya, kalau misalnya dia itu tidak pernah menyebarkan dan memang isu negatifnya itu Tokopedia langsung dicap
sebagai apa ya? Langsung trending sih di Twitter seingat gue. Iya, sampai orang-orang kadang juga ada yang takut gitu loh. Sampai langsung pada uninstall. Uninstall, bener banget. Langsung pada uninstall itu. Itu jadi satu kerugian, tapi untuk membalikan citranya adalah dia dengan melakukan kerjasama dengan media tuh dengan memberikan informasi gitu. Kalau misalnya dia tidak, Tokopedia tidak melakukan seperti itu gitu. Dia bisa bayangin nggak kalau misalnya satu lembaga nggak punya media relation yang baik tuh gimana? Parah. Mungkin parah sih, pasti itu benar-benar langsung percuma aja dia hancur. Iya, percuma aja suatu lembaga bangun gitu loh. Iya kan, kayak percuma kalau misalnya suatu lembaga punya program atau punya punya sesuatu yang mau ditunjukkan ke masyarakat, tapi kalau nggak dipublikasikan, kayak sayang gitu, sia-sia. Benar-benar. Kenapa Nabila? Iya, ngapain lu ngemodalin? Oh ya. Oke, teman-teman, sorry banget. Ngapain lu kayak ngebangun? Sorry banget teman-teman, koneksinya susah. Pokoknya nanti kalau misalnya sedekat itu, nanti kita bakal join lagi gitu ya. Kenapa Uni tadi mau bahas apa? Iya, kayak bener kata Jidan, kayak kita nggak bakalan bisa ngebayangin gimana suatu lembaga itu tanpa media relation gitu. Kayak jadinya percuma lembaga itu dibangun kalau dia ujuk-ujuk nggak berhubungan baik dengan media sama si media. Itu salah satu contoh ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa ada contoh lain, mungkin bisa diceritain aja biar tahu. Kalau gue punya contoh nih. Jadi ada salah satu brand kosmetik ternama di Indonesia. Kalian tahu Wardah kan? Tahu dong. Mungkin nggak tahu. Pasti banyak banget yang make gitu. Nah, si Wardah itu punya salah satu programnya itu adalah namanya Wardah Inspiring Teacher. Nah, program ini itu jadi sebagai bentuk apresiasi kepada guru-guru di Indonesia gitu katanya. Program WIT ini dilakukan dalam bentuk pelatihan buat ningkatin kemampuan si guru-guru tersebut dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah. WIT ini itu pertama kali itu ada tahun 2017, terus di tahun keduanya itu di tahun 2019, tahun kemarin. Nah, dan di tahun ini tuh tahun ketiganya dia. Tapi ya karena pandemi COVID-19 ini, jadinya mereka ngelakuin pelatihan ini sesuai protokol kesehatan. Jadi mereka jadi kayak latihannya ya jarak jauh gitu. Jadi pakai online. Jadi konferensi juga kalau nggak salah lewat Zoom. Benar banget. Seperlihatan gue di berita. Jadi salah satu perwakilannya press conference juga dia bilang katanya pendidikan itu adalah fondasi terpenting katanya buat mencetak generasi unggul sebagai salah satu faktor pendukung kemajuan negeri. Jadi karena itu mereka tuh merasa kalau mereka juga harus terlibat nih dalam proses pelatihan ini gitu. Kalau menurut gue sih ya dari gerakan program ini, selain ada keuntungan buat si guru-guru tersebut gitu loh, dan ada keuntungan juga buat si Wardah, jadi mereka tuh jadi kayak sama-sama nguntungin gitu loh. Jadi ada publisitas buat si Wardah, ya exposure buat si Wardah, dan juga ada juga kayak ningkatin citra mereka supaya lebih positif gitu, buat ngeliatin masyarakat nih kita tuh punya gerakan sosial gitu. Dan mereka juga dari situ tuh masyarakat juga jadi pandangannya jadi positif lah ke mereka. Benar-benar. Karena memang pendapatannya apalagi si Wardah ngangkat isu pendidikan gitu kan, ibaratnya pendidikan di Indonesia lumayan sangat serius gitu. Jadi sangat serius, benar banget. Benar-benar itu ya. Tadi kita udah tahu media relation bisa sebagai peningkatan profit buat perusahaan, meningkatkan citra perusahaan gitu. Banyak ya sebenarnya manfaat dari media relation. Manfaatnya tuh banyak, keuntungannya banyak banget dari media relation sendiri. Iya. Namanya keuntungan pasti banyak. Kalau gue juga ada sih sebenarnya kalau setiap ada film-film baru, kalau misalnya di bioskop itu sering banget ada jumpa pers antara jurnalis dengan pemain ada film. Yang filmnya. Itu biasanya para PH-PH itu ngelakuin
biasanya produksi film gitu, mereka buat satu jumpa pers di hari penayangan pertama untuk memberikan ngasih tahu nih filmnya tuh apa gitu. Ya, itu bisa jadi publisitas dari film tersebut atau PH tersebut untuk menggambarkan filmnya ini apa, cerita apa gitu kepada masyarakat gitu. Ya kan? Jadi di jumpa pers itu biasanya ada jurnalis yang dikasih kesempatan untuk nonton film pertama, dan biasanya juga ada sesi tanya jawab, kayak misalnya kesan dari pemainnya gimana, misalnya juga ada cerita-cerita seru nggak sih selama syuting gitu, ya kan? Itu sering banget nggak sih lo kayak nemu-nemu cerita, misalnya bagi film horor, ya kan, artinya sering bilang ada, iya kesurupan, itu taunya dari mana? Itu dari jurnalis-jurnalis yang mengikuti jumpa pers di penayangan film pertama gitu. Itu sebenarnya banyak sih. Banyak sebenarnya. Relate di lembaga-lembaga itu banyak banget ya. Itu sih dari contoh dari pembahasan. Profit. Lembaga profit ya. Tapi ini waktunya kan 4 menit ya. Ternyata kita nggak pro gitu. Ini Uni, lu bisa bahas 4 menit tentang lembaga non-profit atau mau kita diemin dulu biar selesai? Gimana? Bagusnya kita diemin dulu kali ya. Soalnya kan gak enak kalau misalnya kita langsung bahas lembaga non-profit, terus tahunya kepotong karena Zoom kita nggak pro. Berarti iya bener banget. Jadi nanti kita skip dulu nih teman-teman. Nanti kita langsung bahas lembaga non-profit. Baru juga nanti pas lembaga non-profit nanti akan ada kesimpulan dari masing-masing juga gitu. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Halo guys. Balik lagi sama kita di NZ. Gue Desti. Gue Nadira. Gue Zaidan. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Karena takutnya nanti kelamaan dan jadi bosen pembicaraannya. Langsung kita bahas. Kita nggak ngerasa ya. Iya, gue nggak ngerasa. Tiba-tiba udah 23 menit gitu. Iya. Kita bakal bahas. Seru banget. Seru banget. Emang Pak Iqbal, oh my God. Seru banget, Pak. Ternyata. Seru banget. Makasih ya, Pak. Banget tugas kayak gini tuh. One of million banget. Sumpah ini saya jujur Pak. Bukan jadi curhat. Iya. Langsung. Jangan langsung aja nih. Walaupun support siapa? Iya. Langsung bahas aja ya, lembaga non-profit. Oh iya. Iya, gitu. Sebenarnya kalau lembaga non-profit kan tadi bertujuan nggak yang bertujuannya itu nggak yang profit oriented gitu. Dia lebih ke sesuai dengan visi misi gitu. Dan biasanya di contohnya Pak Iqbal aja kalau misalnya lembaga non-profit itu lebih fokus ke pemerintahan gitu. Nah, kan di sini kita bertiga ngambilnya itu ini contoh dari Kemenkes dalam menjalankan situasi memberitakan informasi di situasi sekarang gitu. Kan Kemenkes ini jadi pionir gitu ya sih, pionir dari segala informasi yang berkaitan dengan kesehatan di situasi sekarang gitu. Bagaimana caranya bagaimana masyarakat bisa tahu perkembangan kasus, terus jumlah yang positif, yang sembuh, negatif, itu pasti dari media gitu. Makanya Kemenkes semaksimal mungkin gitu ya harus bisa bekerja sama dengan baik dengan media gitu. Karena kalau misalnya nggak kerja sama dengan media, masyarakat bisa tahu informasinya tuh dari mana gitu. Informasi kayak protokol kesehatan pun juga dari mana, new normal dari mana gitu. Karena balik lagi pionir informasi tentang kesehatan di situasi sekarang adalah Kemenkes gitu. Bahkan pada saat lu tau nggak sih yang isu virus baru yang di Cina, yang flu babi, iya, oh enggak ya, iya flu babi ya, ya flu babi, itu dia ternyata yang lu pasti nggak tahu bahwa di beberapa media itu menyampaikan bahwa Kemenkes itu sudah melaksanakan sosialisasi terkait isu di peternak di Indonesia, ke peternak Indonesia gitu. Jadi kan berarti kan tahu nih kalau Kemenkes itu bekerja gitu ya nggak sih? Kalau kita nggak tahu, kalau nggak ada berita itu kita nggak tahu. Iya, kan? Kalau misalnya kita nggak tahu publisitas yang sedang dikerjakan oleh Kemenkes, nanti kita jadi negatif thinking kayak ini Kemenkes kerjanya ngapain sih gitu kan? Iya. Nggak sih? Kalau misalnya kita nggak tahu kegiatannya ya kita bakal negatif thinking gitu sama si pemerintah gitu. Iya. Makanya
itulah pentingnya media relation yang baik bagi suatu lembaga, khususnya lembaga non-profit di pemerintahan gitu. Jadi biar pemerintahnya pun juga mendapatkan kesan yang positif di publik itu sendiri gitu. Karena memang tujuan dari media relation sendiri pun juga itu ada menciptakan pencitraan kepada publik gitu. Itu sih kalau dari segi Kemenkes gitu ya. Mungkin ada yang lain. Nih, kenapa? Tapi nih, lo tahu nggak sih sebenarnya apa tuh? Maaf ya guys, ini semua aku tuh rada jelek gitu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Jadi tuh ya, ini nih, jadi tuh ternyata 14 Juni itu adalah Hari Donor Sedunia. Wow. Nah, wow, gue baru tahu ini. Yeah, thanks for your information. Thanks. Hari Donor Sedunia. Gue juga baru tahu sejujurnya. Setelah gue baca berita. Kan semenjak tugas Pak Iqbal kita jadi tahu semua. Iya, jadi tahu. Bener banget. Jadi tuh ya si PMI Palang Merah Indonesia. Iya, Palang Merah Indonesia setiap hari donor itu dia ngadain sebuah kayak kampanye gitu loh. Kampanye kepada masyarakat bahwasannya donor darah secara sukarelawan. Oke. Nah, disinilah mainnya media relation si PMI menurut gue ya. Menurut gue gitu. Soalnya ya balik lagi dengan publisitasnya si PMI tersebut. Buat meningkatkan citra. Meningkatkan citra juga. Soalnya kalau misalnya enggak, mungkin orang-orang bakalan berpikir PMI ngapain sih gitu loh. Iya, emang? Itu kan. Ya kan, sama kayak tadi Kemenkes gitu. Kayak negative thinking aja gitu kan. Kayak PMI kerjanya apa sih? Emang dia benar-benar sumber dari darah gitu loh buat donor gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti, paham. Kan, jadi ketika gue itu juga di media-media juga ada gitu loh, dari gue lihat kayak liputan 6, terus apalagi ya, ntar dulu liputan 6 kayak soro.com, pokoknya banyak deh media-media yang ngungkit gitu loh, mempublisitaskan, ya kan? Mempublisitaskan tentang hari donor ini, tentang kegiatan PMI ini. Iya, benar. Tentang event-event PMI ini gitu loh. Jadi emang lembaga non-profit itu buat lebih ke meningkatkan citra nggak sih? Benar. Iya sih. Kalau dari segi pemerintahan emang untuk dapat eksistensi publik gitu. Biar kayak kesannya pemerintah tuh nggak yang diem-diem aja, kayak nggak menerima cuan-cuan aja. Benar. Gitu. Makanya pemerintah mainnya harus gitu, harus baik pemerintah mainnya dengan media. Oh iya, kan pemerintah jangan bungkam pers deh kalau bisa gitu ya. Ini benar banget sih. Ya kan? Dan gue juga baru tahu ternyata Kemenkes dia di situasi sekarang bahkan dia bilang kalau dia selalu mengadakan press release itu sebanyak 2 kali. Dari jam 12 siang sampai jam 17.30 untuk situasi corona. Iya, untuk situasi corona doang. Wow. Gitu. Bahkan kalau lu kemajuan gak sih? Iya kan? Itu kemajuan banget. Itu salah satu hubungan yang baik antar media ya. Iya, benar. Jadi jurnalis dia kayak dia sadar gitu ya. Sadar gitu akan pentingnya media. Juga press conference yang gugus depan kayak yang tadi gue bilang peningkatan positif itu kan juga salah satu bentuk dari aktivitas media relation di mana Kemenkes melaksanakan press conference memberitahu informasi tentang kasus corona gitu kan. Di situ jurnalis langsung tuh bisa mencatat lalu diangkat. Kalau lu main Line Today biasa di line langsung muncul tuh. Breaking news kasus positif di Indonesia naik 2 kali. Naik 2.000 per hari gitu. Walaupun emang Kemenkes selalu dapat citra negatif kayak ya kan kayak kok lama banget sih Kemenkes kapan diselesaikan ini kasus corona gitu. Tapi Kemenkes waktu itu pas kita kemarin Kemenkes dapat ini ya nih penghargaan ya. Ya kan? Penghargaan ya. Dia dapat penghargaan apa? Gue lupa catat. Public Relation of the Year tau. Ya kan? Keren. Kemenkes keren pisan. Iya. Kita mesti apresiasi banget kan. Mungkin karena ini kali Dan, mungkin karena yang lu bilang yang dia ngadain press conference yang 2 kali sehari ya. Iya. Jadi
Juga dia pas isu flu babi aja dia langsung aktif tuh. Langsung Publisitas, langsung media sosialisasi ya sama yang peternak itu ya keren. Ya nggak salah lah, public relation of the year. Aja. Gila. Hebat banget Kemenkes, ya lihat. Oke. Tapi emang ngajarin gimana ya, gara-gara ada pandemik ini kayaknya lebih Kemenkes lebih itu gak sih? Iyalah, karena kan gue bilang di situasi sekarang yang menjadi pioner informasi kesehatan adalah Kemenkes gitu. Makanya Kemenkes semaksimal mungkin harus bisa bekerja baik dengan media bisa gitu. bekerja sama dengan karena media. Kalau misalnya tidak bekerja dengan baik, publik tidak akan mengetahui informasi, lalu publik juga akan sembarangan gitu. Karena lu bayangin gak sih? Kayak langsung ngejudge aja gitu sih. Kan? Pasti publik itu kalau nggak tahu apa-apa. Media, kalau misalnya Kemenkes kerja sama media aja, publik masih banyak yang melanggar, ya kan? Gimana kalau misalnya Kemenkes tidak bekerja dengan media? Udah tuh, negara Indonesia kagak ada warganya. Mati semua. Gak ada manusia. Gak sih? Ya, tanah semua. Gue tuh semenjak belajar media real sih, kayak mikir, ya iya sih, berarti media benar-benar parah banget ya efeknya gitu loh. Dia kayak memegang peran banget gak sih di sini tuh. Emang berperan penting banget bagi. Iya benar. Hanya itu dia tuh pentingnya media relation yang bagi lembaga profit dan lembaga profit. Kalau menurut gue pasti penting banget karena satu, kalau lembaga profit itu kan biasa kalau misalnya ada pengenalan produk baru itu bisa jadi profit sendiri gitu. Profit sendiri bagi lembaga tersebut. Kayak Tokopedia XBTS yang kita ambil contohnya. Terus yang Desi kita ambil, Wardah menaikkan exposure dari perusahaan itu sendiri. Pelatihan itu dari program itu. Terus lalu juga yang production house itu juga. Production house juga bisa. Kalau yang non-profit juga memberikan citra positif gitu. Citra positif. Jadi jawaban dari kita adalah penting atau tidak nih? Penting banget. Penting banget. Udah penting, tapi praktisi humas juga harus menjalankan hubungan dengan baik dengan media juga harus baik. Jangan sampai jadi miscommunication sehingga akan menimbulkan kita yang negatif bagi lembaga dan organisasi. Gitu sih. Itu dia pembahasan kita. Gitu. Ya, semoga teman-teman yang dengerin, teman-teman yang nonton ngerti dan ya. Pak Iqbal, Bapak lihat Pak, Bapak lihat tahun 19 kita baru syuting. Kita baru selesai syuting nih Pak. Kita baru syuting. Kita amat sangat produktif banget Pak malam ini. Tapi saya sangat bersyukur loh Pak ketika membahas tentang media relation, jadi saya tahu kita jadi paham banget gak sih? Karena kalau media itu, kalau lembaga nggak punya hubungan dengan media, gue yakin lembaga tersebut akan kolaps ibaratnya. Bangkrut atau mungkin bakal dapat citra negatif, caci maki dari masyarakat. Gak usah dibangun lembaga deh kalau misalnya nggak bisa. Bener. Gitu. Gak usah. Coba nih sebutin ulang nih biar gue udah kasih screen space. Gak usah dibangun lembaga kalau lo nggak bisa berjalan baik dengan media. Bom. Uni Nabila Ifatunisa yang sedang di Padang. Deh itu dia ya. Kita closing aja nggak sih? Udah malam juga kan? Iya udah malam banget nih. Udah 12:30. Kita closing pakai DNZ lagi ya. Oke. Ayo dong nih, lu yang mulai dong. Ya. Iya dong nih. Kita dulu. Nge-like. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Oke, terima kasih teman. Ya udah, Udi aja deh. Buruan. Kita udah ngantuk. Koneksi gue nggak bagus. Ya udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita. Kita dari DNZ. Gue Desti. Gue Nabila. Gue Zaidan. Terima kasih. Ini kita pamit dulu. Pakai apa tuh? YouTube. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Gue yang ngomong like. Oke. Gue apa? Komen. Iya, kalau komen. Gue subscribe. Oke, ya. Jangan lupa teman-teman dan Pak Iqbal, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.